Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Nasir TV tiap pagi menampilkan acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husein Al-Astar. Oke, kami akan membacakan beberapa masalah yang sering dilemparkan melalui medsos ya. Itu macam-macam. Seperti ada pernyataan yang mengatakan bahwa di surat Maryam atau surat ke-28, surat ke-19 di ayat 28 berbunyi, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-sekali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-sekali bukanlah seorang penzina. Di sini dikatakan saudara perempuan Harun, berarti Maryam punya saudara bernama Harun. Padahal di kitab-kitab lain tidak ada ditemukan Maryam mempunyai saudara yang bernama Harun. Berarti ini diragukan. Mohon Ustaz bisa menjelaskan mengenai hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du, para ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio, televisi, silaturahim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam dialog pagi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari-hari kita, baik hari ini maupun yang akan datang, hari-hari yang penuh dengan rahmah, yang penuh dengan keberkahan, yang selalu terisi dengan ketaatan, pengabdian dan perjuangan dengan mengharapkan ridha Allah demi kebaikan bangsa kita, negara kita, demikian pula umat kita, demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Kita berharap mudah-mudahan seluruh anak bangsa, baik rakyatnya, demikian pula para pemimpinnya, wakil-wakil rakyatnya, aparat TNI-nya, kepolisiannya, sipilnya, betul-betul dapat memiliki rasa tanggung jawab, kecintaan kepada negeri ini, kecintaan kepada bangsa ini, dan berjuang untuk tegaknya keadilan. Dan tidak mungkin rahmat keberkahan akan turun bagi kita kecuali kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, saya menyaksikan dalam satu tayangan YouTube ceramah seorang pendeta yang mengatakan bahwa Quran ini dari apa-apa yang terdapat di dalamnya menunjukkan bahwa dia bukan merupakan kitab suci. Karena di dalamnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan fakta dan sejarah. Di antaranya yang dibacakan tadi oleh saudara kita Muhammad Krishna. Itu pada ayat 28 dari surah Maryam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita ketika Maryam sehabis dia bersalin melahirkan anaknya, maka dia kembali ke tengah-tengah kaumnya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maryam membawa anaknya ke tengah-tengah kaumnya. Begitu mereka menyaksikan Maryam yang tidak pernah mereka dengar melangsungkan upacara pernikahan, yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya memiliki seorang suami, mereka tanpa bertanya lebih dulu langsung mengatakan, qalu ya Maryamu laqad
ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah melakukan benar-benar kedustaan yang amat besar. Karena seorang yang melahirkan tanpa seorang suami bertentangan dengan kebenaran. Lalu mereka melanjutkan, ya ukhta Harun, wahai ukhta Harun. Ini yang tidak difahami oleh orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab dengan baik, demikian pula sastranya. Dalam bahasa Arab kata ya ukhta Harun atau ya akha Tamim, ya akha Adi, ya akha Quraisy bukan berarti menunjukkan kepada makna wahai Maryam saudari Harun, bukan. Tapi maksudnya ya ukhta Harun, wahai saudari kami dari keturunan Harun. Dan Harun merupakan saudara Musa alaihi salatu wassalam. Ayat ini menerangkan bahwa Maryam ini asal usulnya berasal dari apa? Dari Harun. Begitu juga kalau kita mengatakan ya akha Tamim, wahai saudara kami dari suku Tamim. Ya akha Adi, wahai saudara kami dari suku Adi. Ya akha Makhzum, wahai saudara kami dari suku Makhzum. Ya akhal Arab, wahai saudara kami dari bangsa. Begitu juga ya akha Indonesia, wahai saudara kami dari bangsa Indonesia. Jadi kata ya ukhta Harun, wahai bapak pendeta, bukan artinya wahai saudari Harun, tapi maksudnya wahai saudari Harun, wahai saudari kami dari keturunan dan keluarga Harun. Silakan baca syair-syair Arab, puisi-puisi mereka, tulisan mereka, ungkapan seperti ini akan banyak ditemukan. Dalam ceramah-ceramah Amirul Mukminin, dalam Nahjul Balaghah kita akan temukan ungkapan-ungkapan seperti ini. Oleh karena itu, perlu kita terangkan bahwa ayat ini tidak menerangkan bahwa Maria memiliki saudara yang bernama Harun, tapi maksud dari ungkapan ini ya ukhta Harun, wahai saudari kami dari keluarga dan keturunan Harun. Karena Bani Israel sebagaimana kita tahu terdiri dari beberapa keturunan. Ada yang berasal dari keturunan Yusuf, ada yang berasal dari keturunan Bunyamin, ada yang berasal dari keturunan Yahuda, ada yang berasal dari keturunan yang lain, Levi dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka cenderung pada saat berbicara untuk mengingatkan dirinya, kamu ini dari keluarga mulia, berasal dari keturunan Harun. Bagaimana patut kamu melakukan perbuatan nista dan hina ini yang penuh dengan kebohongan? Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a saw, wahai saudari kami dari keluarga Harun, ayah kamu ini bukan seorang yang berperangai buruk. Wa makanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan seorang wanita penzina. Nah, Maryam sebagaimana petunjuk Allah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dirinya untuk tidak menjawab secara lisan, fa asyarat ilaih, tapi Maryam menunjuk kepada bayinya yang dalam gendongannya. Mereka begitu menyaksikan Maryam menunjuk kepada bayinya, mereka mengatakan qalu ya Maryamu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami akan mengajak bicara anak yang masih apa? Dalam gendongan. Tahu-tahu dengan rahmat dari Allah, dengan dukungan dari Ruh Kudus, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya membuat bayi tersebut berbicara, bersaksi akan kesucian ibunya. Ini yang tidak terdapat dalam Bible. Menunjukkan bagaimana Al-Quran memuliakan Al-Masih alaihi salatu wassalam. Kita lihat bagaimana jawaban dari bayi ini. Qala inni abdullah. Dia berkata, aku adalah hamba Allah. Bukan anak Tuhan, tapi aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Tuhanku memberikan aku Alkitab, itu Injil. Walaupun pada saat itu belum diterima,
tapi karena merupakan hal yang pasti, kabar gembira, pada bahasa bayi tersebut Allah telah memberikan kabar gembira bahwa dirinya akan menerima Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Tuhanku jadikan aku seorang nabi. Wa awsani bis salati waz zakah, Tuhanku berwasiat kepadaku untuk mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya, sepanjang hidup. Wa barram biwalidati, dan berbakti pada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah perintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang congkak lagi membangkang, seorang yang congkak lagi celaka. Jadi Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang jabbar yang congkak, yang sewenang-wenang, syaqiyya lagi celaka. Nah, kalau seorang anak tidak berbakti pada ibunya, pada ayahnya, adalah seorang jabbar dan syaqi, sudah sombong, syaqi, celaka, yang tidak mengingat kebaikan orang tuanya. Setelah itu Al-Masih menutup keterangan dan kesaksiannya, dia mengatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan senantiasa tercurah atas diriku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku mati, dan pada saat aku dibangkitkan untuk kehidupan yang akan datang. Inilah merupakan kesaksian Al-Masih mengenai ibunya yang mendapatkan karunia Allah bukan dari hasil hubungan zina, dan kesaksian bahwa dirinya seorang hamba Allah, bukan anak Tuhan. Oleh karena itu, kita ingatkan kepada kaum muslimin, pada saat nanti umat Kristen memperingati hari Natal mereka yang merupakan hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan, kita kaum muslimin dilarang untuk ikut serta dalam acara tersebut. Karena yang kita imani Al-Masih sebagai hamba Allah, sebagai Rasulnya, yang lahir dengan kehendaknya tanpa melalui hubungan persetubuhan suami istri. Sebagai bukti kekuasaan Allah, juga sebagai saksi akan kebersihan ibunya, dan saksi bahwa dirinya sebagai seorang hamba. Oleh karena itu, kita kaum muslimin tidak mungkin akan mengikuti tata cara beribadah orang yang tidak seiman dengan kita. Kita katakan, assalamu alal Masih Isa bin Maryam yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan, kesejahteraan bagi Al-Masih Isa putra Maryam pada saat dia dilahirkan, pada saat dia dibangkitkan, pada saat dia mati, dan pada saat dia dihidupkan kembali. Oleh karena itu, kita betul-betul harus menjaga diri kita. Dalam apa? Dalam keimanan kita, beragama kita, untuk tidak mencampur adukkannya dengan yang lain, tapi tanpa mengganggu kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadahnya. Jadi umat Kristen akan melakukan Natal, silahkan, tapi kita orang yang beriman tidak mungkin akan melakukan hal tersebut, karena peringatan Natal memperingati hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan, sedangkan di mata kita, dalam keimanan kita, dia seorang hamba Allah dan Rasulnya. Maka kita katakan, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Oleh karena itu haram seorang muslim yang telah sampai padanya keterangan dari ayat-ayat Allah, dia melakukan atau menghadiri acara-acara perayaan Natal yang tidak dibenarkan dalam agama. Tapi jangan kalian mencaci, memaki, atau menyakiti, ataupun mengganggu mereka-mereka yang merayakan dan memperingati hari tersebut. Masing-masing bertanggung jawab dengan amal dan pilihannya. Jadi Mas Krisna, ayat ini bukan menunjukkan bahwa Maria memiliki saudara yang bernama Harun, tapi ayat ini mengingatkan Maryam, kamu dari keturunan Harun, saudara kami dari keturunan bagaimana patut kamu melakukan hal ini. Jadi ya ukhta Harun, maksudnya ya ukhtana
min ailati atau min dzurriyyati Harun. Wahai saudari kami dari keluarga Harun. Ya akha Tamim, ya akhana min bani Tamim. Ini yang perlu Anda fahami wahai Bapak Pendeta. Dan kita sayangkan kenapa dalam terjemahan Quran kok masih apa? Masih mengikuti terjemahan yang salah. Ini terjemahan tadi yang dibacakan salah. Wahai saudari Harun. Padahal wahai saudari kami dari anak keturunan Harun. Begitu maksudnya. Saya kadang mese-mese membaca banyak meme yang pernyataan di medsos atau dumai tentang larangan orang kafir menjadi pemimpin, maksudnya kepala daerah atas umat Islam. Tetapi yang mereka maksud dengan orang kafir itu adalah Ahok yang Kristen. Mereka bilang ini amanat kitab suci atau Quran yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada konstitusi. Kata kafir dan Kristen itu dua hal yang berbeda. Kata kafir itu sangat rumit dan kompleks sekali dalam Al-Quran. Ada sekitar 421 kali Al-Quran menyebut kata kafir dan kufir dengan makna beragam dan konteks yang berbeda-beda. Tetapi muaranya kurang lebih sama, yaitu menutupi sesuatu. Itulah sebabnya ada ayat Al-Quran yang menyebut petani itu kafir karena kerjaannya menutupi benih di tanah. Demikian pula di ayat lain menyebut suku-suku di Mekah sebagai kafir karena menutupi kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Demikian seterusnya. Silakan lihat postingan sebelumnya. Sementara Kristen itu jelas kaum beriman, bukan kafir. Meskipun tentu saja ada umat Kristen yang kafir, sebagaimana ada umat Islam yang kafir. Kalau mereka menutupi sesuatu, seperti umat Islam, umat Kristen juga penganut paham monoteisme. Karena itu banyak para ulama dan sarjana muslim yang menolak status kafir atas non-muslim. Jadi kalau kampanye anti-Kristen Ahok dengan alasan ia kafir sehingga kaum muslim haram memilihnya sebagai kepala daerah adalah tidak tepat. Seperti pepatah Joko Sembung naik ojek, tidak nyambung Jack. Buktinya banyak para ulama termasuk para ulama Mesir atau tokoh Islam yang mendukung dan membolehkan non-muslim termasuk Kristen menjadi pemimpin politik pemerintah di daerah yang mayoritas muslim. PKS Solo dulu juga mendukung wali kota Kristen FX Hadi Ruyatmo. Beberapa negara mayoritas muslim juga memiliki atau pernah memiliki kepala daerah non-muslim, baik wali kota, gubernur, sampai presiden. Contohnya Senegal, Palestina, Turki, Lebanon. Di Lebanon presidennya juga Kristen. Michael Sulaiman yang merupakan seorang Kristen Maronite. Kemudian apakah para ulama cendekiawan muslim dan umat Islam di Turki, Senegal, Palestina, dan Lebanon itu pada tidak paham Al-Quran? Apakah para ulama Mesir itu tidak tahu tafsir Al-Maidah yang bikin heboh itu? Tidak kan? Jadi ini sebetulnya soal tafsir saja. Sah-sah saja kalau menafsiri larangan atau umat Islam memilih pemimpin non-muslim, tetapi jangan ngotot, marah-marah, dan mengamuk kalau ada ulama, tokoh muslim, dan umat Islam lain yang membolehkan memilih non-muslim sebagai pemimpin. Kalau ada yang bilang salat atau puasa Ramadan itu haram, baru silakan protes. Tapi lagi pula kalau nggak suka Ahok, ya tidak usah dipilih dalam pilkada nanti. Gampang kan? Pilih Pak Jarod Saiful Hidayat saja. Saya ngomong begini bukan karena saya pendukung Ahok, tapi karena ingin membimbing mereka agar kembali ke jalan yang lurus. Soal Ahok itu jadi gubernur atau tidak, itu urusan orang yang Jakarta. Itu bukan urusan saya. Ini dari Dahran, Profesor Sumanto Al-Qurtubi. Mohon tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Menanggapi apa yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Sumanto Qurtubi yang menjadi guru besar di Dhahran, Saudi Arabia, bahwa Al-Quran mempergunakan kata kafir untuk berbagai macam makna. Dan semuanya berasal dari akar kata kafara bimakna satara, yang artinya menutupi. Seorang petani
Di saat dia menggali sesuatu, menggali lubang, kemudian memasukkan benih ditutupi, pekerjaan tersebut dikatakan juga kafar. Dan kafara yang asal katanya menutupi, secara majas dipergunakan untuk menunjukkan arti ingkar. Arti ingkar. Oleh karena itu, makna al-kufru, arti kufur, dalam mustalah syar'i, istilah syar'i yang biasa dipergunakan Al-Quran, menunjukkan al-jahdu wal ingkar, yang artinya mengingkari sesuatu yang nyata-nyata jelas-jelas kebenarannya setelah sampai keterangan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa berlaku untuk umat Kristen, bisa berlaku untuk umat Yahudi, bisa berlaku juga untuk orang-orang Islam. Orang-orang Islam setelah dibacakan ayat-ayat Allah dengan jelas, kemudian dia ingkar membangkang, maka dia seorang yang kafir. Karena dia menutupi kebenaran dengan keingkarannya. Begitu pula umat Kristen, begitu pula umat Yahudi. Di mana dalam kitab-kitab mereka, kabar gembira mengenai Nabi kita telah dijelaskan begitu jelas dan gamblang. Tapi ternyata mereka mengingkari kebenaran yang mereka tahu. Padahal dulu, sebagaimana sejarah mencatat, mereka yang berkeliling menyebarkan kabar gembira bahwa Nabi akhir zaman telah dekat masanya. Tapi begitu Nabi tersebut datang, sebagaimana yang mereka sebutkan sifat-sifat dan ciri-cirinya, mereka mengingkari. Nah, apa sebabnya mereka ingkar? Apa karena tidak jelas? Bukan. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Mereka tidak mendustakan engkau, wahai Rasulullah. Dari kecil mereka kenal engkau sebagai orang yang jujur, amanat. Tapi mereka tidak suka untuk menerima ayat-ayat Allah yang mengatur hidup mereka. Mereka hidup bergelimangan kezaliman, bergelimangan kemaksiatan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, di mana hukum bagi orang kaya hukum yang istimewa, sedangkan bagi orang-orang miskin hukum tersebut memberatkan mereka. Ketika ayat Quran memerintahkan mereka berlaku adil, mereka nggak dapat menerima. Oleh karena itu saksikan, yang menolak Al-Quran dari kaum musyrikin maupun orang-orang Yahudi, orang-orang yang berasal dari kalangan atas yang merasa dirugikan dengan perintah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi fa'innahum la yukadzibunaka, mereka tidak mendustakan engkau. Walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun, tapi orang-orang yang zalim mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Itu persoalan. Nah, Bapak Sumanto Qurtubi mengatakan bahwa sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang mempergunakan kata kafara, yakfuru, atau menggunakan kata al-kafirun. Kalau kita perhatikan secara cermat penggunaan dari setiap kata tersebut, kita akan temukan semua menunjukkan kepada arti al-inkar. Kepada arti al-inkar. Cuma sayangnya beliau tidak menyebutkan ayat-ayatnya agar sama-sama kita kaji, ya. Secara apa? Secara sistematis. Setiap ayat yang berbicara tentang istilah al-kufur, kafir, atau kafar, atau yakfuru, kita baca, kita fahami bersama. Baru setelah itu kita mengambil kesimpulan. Nah, kita ambil contoh sekarang untuk lebih jelas, wahai Bapak Profesor. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah
فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Nah, kita lihat, bukan saya yang ngomong ini. Saya ingin terangkan pada para pendengar menanggapi apa yang diucapkan oleh Bapak Sumanto Qurtubi. Ayat-ayat ini jelas dan gamblang. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sekali-kali orang-orang yang kafir, baik yang berasal dari ahli kitab, Yahudi maupun Nasraninya, ataupun orang-orang musyrik, mereka-mereka yang menyembah berhala, mereka tidak akan bergeser dari pendirian mereka. Dari apa yang mereka jalani, dari keyakinan yang mereka yakini, mereka tidak akan bergeser dari pendirian mereka. Hingga datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu hujjah, bukti, argumentasi yang terang benderang dan gamblang. Jadi sekali-kali orang-orang yang kafir, baik dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrik, mereka tidak akan bergeser dari pendirian mereka, dari keyakinan mereka, hingga datang al-bayyinah, bukti-bukti yang jelas dan gamblang. Apa yang mereka maksudkan dengan bayyinah tadi? Rasulun minallah. Itu seorang rasul yang diutus oleh Allah. Yatlu suhufam mutahharah, yang membacakan bagi mereka lembaran-lembaran Alkitab yang disucikan. Yatlu suhufam mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran kitab yang disucikan, yang betul-betul murni datang dari sisi Allah. Yatlu suhufam mutahhara, itu yang menjadi bayyinah, yang menjadi hujjah yang disepakati. Adapun selain dari Al-Quran, bisa diterima, bisa ditolak. Tidak ada jaminan akan kebenarannya, kecuali kalau sesuai dengan Quran. Jadi yatlu suhufam mutahhara fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat kutubun qayyimah, kitab-kitab. Jadi kata kitab ini merupakan kumpulan artinya. Di dalamnya terdapat kumpulan dari bimbingan, petunjuk yang amat lurus, yang amat bernilai. Dalam bahasa Arab, kata qayyimah, begitu juga kata qiyam. Kalau qiyam jamak daripada qimah yang menunjukkan nilai, tapi bukan sembarang nilai, yang lurus. Sedangkan qayyimah yang lurus dan meluruskan. Dalam lembaran-lembaran kitab tersebut terdapat kumpulan, tuntunan, bimbingan, ajaran yang lurus dan meluruskan kehidupan manusia, yang tidak bercampur dengan kebohongan, dengan hawa nafsu. Aturan-aturan dan hukum yang terdapat di dalamnya betul-betul lurus dan penuh dengan keadilan. Yatlu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Sesungguhnya para ahli kitab tidak bercerai-berai, berselisih di antara mereka, kecuali setelah datangnya keterangan dan petunjuk yang sejelas-jelas. Jadi bukan mereka berselisih dalam kebodohan. Berselisihnya mereka justru setelah datangnya keterangan, penjelasan yang sejelas-jelas. Kenapa? Hawa nafsu yang mereka ikuti.
kecondongan untuk mengikuti hawa nafsu yang melanggar batas, yang hanya mencari kemenangan buat diri sendiri, buat kelompoknya, membuat mereka menolak untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah. Quran sering mempergunakan kata baghyan bainahum, disebabkan karena apa? Kecondongan mereka pada kezaliman mengikuti hawa nafsu mereka yang menyebabkan mereka menolak Rasul dan kebenaran yang dibawa. Jadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kalau dalam surah Imran, innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Agama satu-satunya yang diakui diterima di sisi Allah adalah agama yang dasarnya keislaman dan berserah diri secara total kepada Allah. Dan para ahli kitab tidak berselisih di antara mereka kecuali setelah datangnya ilmu, setelah datangnya petunjuk penjelasan yang sejelas-jelasnya. Baghyan bainahum, karena kecondongan mereka untuk mengikuti hawa nafsu mereka yang menjerumuskan dalam kezaliman dan perbuatan aniaya. Pengusaha yang biasa suap sana suap sini, menguasai lahan-lahan orang secara aniaya, bekerja sama dengan aparat. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah yang memperingatkan dirinya berbuat salah, mau nggak menerima? Dia akan mengatakan ayatnya nggak benar. Dan dia akan panggil ulama untuk apa? Untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan kepentingan pengusaha tersebut. Nah, orang yang melakukan hal ini, yang mengingkari kebenaran yang jelas dan gamblang, orang yang kafir. Yang membantu dirinya juga kafir. Itu nggak diingkari. Jadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mungkin orang akan mengatakan, Ustadz, bisa enggak Ustadz jelaskan lebih jelas lagi mengenai orang yang kafir? Kita akan baca beberapa ayat dari surah Al-Maidah yang jelas, gamblang, tanpa ada kesamaran sedikit pun. Mudah-mudahan Bapak Sumanto Qurtubi bisa sampai padanya keterangan ini. Kita baca suratul Maidah ayat 72. Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Nah, ayat-ayat ini diturunkan Allah dalam suratul Maidah. Ayat dimulai dari ayat 72. Dan kita tahu suratul Maidah merupakan surah yang berisikan ayat-ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jangan orang mengatakan bahwa ayat-ayat ini mansuh karena ada ayat-ayat lain yang menghapuskan. Karena an-nasikh wal mansuh, dengan perbedaan pendapat di seputar ini, apakah ada atau tidak ada yang berhubungan dengan prinsip-prinsip keimanan. Nah, perhatikan para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Saya terangkan hal ini agar kita tidak terpedaya, tertipu, terombang-ambing oleh penafsiran yang simpang siur yang berusaha untuk menyesuaikan hawa nafsu sebahagian orang. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dalam bahasa Arab, la pada qad di sini merupakan lam taukid yang menunjukkan ketegasan. Qad merupakan harfu tahqiq yang menjelaskan kepastian. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Sungguh apa? Sungguh telah kafir. Dengan tegas orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Ini merupakan salah satu sekte yang beranggapan bahwa Allah adalah Al-Masih. Jelas nggak, Mas Krisna? Jelas. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasannya Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengundang Al-Masih untuk menjadi saksi pada ayat ini. Dan kelak di hari kebangkitan nanti Al-Masih akan dipanggil untuk bersaksi akan kebohongan mereka yang mengatakan bahwa dirinya Tuhan atau anak Tuhan. Wa qala al-Masih, dan Al-Masih Isa putra Maryam berkata, Ya Bani Israel a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai anak-anak keturunan Israel, hendaklah kalian menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Lihat, wahai Bani Israel, hendaklah kalian menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kita lihat, Bani Israel di sini ditujukan pada siapa? Pada Bani Israel yang hidup pada masa Isa. Jaraknya kepada Israel Yakub jauh enggak? Jauh enggak? Jauh. Karena Isa merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Jaraknya ribuan tahun. Tapi kenapa Allah katakan pada Isa dan Isa berkata pada kaumnya, ya Bani Israel? Padahal apa? Ini merupakan anak keturunan yang jauh. Begitu pula ya ukhta Maryam, wahai saudari kami dari anak keturunan Maryam. Jadi wahai Bani Israel, sesungguhnya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan dengan Allah sesuatu, siapapun dia, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan syurga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kediamannya api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan menjumpai seorang pun penolong. Ada sebahagian lagi mengatakan itu untuk umat Kristen zaman dulu yang mempersekutukan Allah, yang sekarang tidak. Tapi bukti fakta di lapangan melalui doa mereka, melalui ucapan mereka, semua menunjukkan bahwa mereka masih meyakini hal yang sama. Betul nggak Mas Krisna? Betul.
Oleh karena itu kita kesian pada mereka ini yang berupaya untuk memelintir ayat Allah, menempatkan bukan pada tempatnya. Ada sebahagian lagi mengatakan, itu orang-orang Islam, ulama yang suka membaca ayat walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi maupun orang Nasrani tidak akan riba kepada kalian hingga kalian mengikuti jalan mereka. Kalau sudah sejalan dengan mereka, walaupun menggunakan nama Islam, yang penting jalan hidupnya seperti mereka. Sudah nggak ada kitab Allah yang mereka jalankan, ya. Yang penting mereka mengambil dari agama yang mereka suka. Itu yang mereka inginkan. Mereka bilang ayat ini untuk orang-orang Nasrani, Yahudi zaman dulu. Sekarang berbeda. Sama saja dengan orang yang mengatakan iblis yang menjadi musuh Adam itu iblis yang dulu. Kalau iblis yang sekarang tidak. Iblis yang sekarang bahkan bersahabat dengan manusia. Betul maksudnya? Padahal Allah sudah tegaskan kata lan, sekali-kali tidak akan pernah. Tapi orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang dikuasai hawa nafsu kecintaan pada dunia, berusaha untuk mengambil hati orang-orang di luar Islam agar dapat bersahabat dengan mereka. Mirip dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang bersekutu dengan orang Yahudi dan tidak mau memutuskan hubungannya dengan mereka karena keuntungan-keuntungan dunia. Oleh karena itu yang jadi patokan, ukuran bukan Ustadz Husain, bukan Ustadz Fulan, bukan juga mufti Saudi atau mufti Mesir. Yang jadi ukuran Quran. Mufti itu hanya mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Quran dan ketetapan Nabi. Kalau keterangan mereka berbeda dengan teks Al-Quran, ya dengan sendirinya apa? Muftinya kita tuduh dia berdusta, yang benar kalamul. Jadi kalau ada orang mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini berlaku hanya untuk orang Yahudi Nasrani zaman dulu, kita katakan shadaqallahu wa kadzabta. Allah Maha benar dalam firman-Nya sedangkan kamu berdusta. Kalau ada orang mengatakan bahwa kita dibolehkan mengangkat pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita, kata kafir itu berbeda, kita bertanya bagaimana pada Al-Maidah Allah tidak menyebutkan kafir, menyebutkan Yahudi Nasrani. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian angkat orang Yahudi maupun Nasrani sebagai wali-wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din. Karena walaupun kalian tulus pada mereka, mereka tidak akan tulus pada kalian. Mereka hanya akan menjadi wali sesama mereka. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya, Allah satukan dia dengan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang zalim. Ini ayat jelas gamblang. Betul enggak? Sekarang dia mengatakan bukan begitu maksudnya. Dia pelintir sana, pelintir sini. Ya kita katakan shadaqallahu wa kadzabta, maha benar Allah dan kamu seorang pendusta dan kamu seorang yang ingkar pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menerjemahkan kata wali dengan berbagai macam terjemahan yang bertolak belakang dengan Al-Qur'an. Padahal Allah sudah jelaskan dalam surat Taubah yang sering kita baca, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman, laki atau wanita, sebahagian mereka akan menjadi wali, pelindung, pembela sebahagian yang lain. Apa tugas mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memperjuangkan yang ma'ruf, memerangi yang munkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka juga mentaati Allah dan Rasulnya. Itu tugas orang yang beriman. Demikian pula pemimpin yang memimpin mereka. Kira-kira mungkin nggak orang di luar Islam akan memimpin kita untuk memerangi yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah? Mustahil. Oleh karena itu saya ingin tanya kepada Mas Krisna, kepada rekan-rekan semua yang mendengar, yang melihat. Kalau sepeda, jari-jarinya ada, tapi porosnya hilang, bagaimana kira-kira? Nggak bisa. Kalau porosnya hilang, walaupun jari-jarinya ada, dia akan berpegang pada apa? Begitu juga kalau walinya bukan dari orang yang beriman, dari orang di luar Islam, maka kita diumpamakan bagikan jari-jarinya akan berpegang pada poros
yang tidak beriman, apa jadinya? Lama-kelamaan semua akan mengikuti apa? Akan mengikuti bagaimana poros tersebut mengajak dia berputar. Begitu juga kalau kalung, talinya putus, kira-kira butiran-mutiaranya bagaimana? Berserakan apa tidak? Berserakan, tali sebagai ikatannya. Nah, kata wali ini dan kata walah atau wilayah, wala dan wilayah. Wilayah menggambarkan ikatan di antara orang yang beriman satu dengan lainnya. Sedangkan wala berarti loyalitas, wali yang menjadi ikatan pemimpin, ya, yang apa? Yang bertugas untuk memberdayakan potensi kita, kemampuan kita, apa yang ada pada kita dan apa yang terdapat di alam ini sejalan dengan tujuan dari penciptaan kita dan fitrah kita. Sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah yang mengarahkan kepada kita. Saya bisa berhubungan baik, berdagang bersama non-muslim, bertetangga, saling menghargai, tapi tidak dibenarkan menjadikan dirinya sebagai wali. Jangankan tetangga, orang tua, ayah ibu, kira-kira kedudukannya tinggi tidak? Kita wajib berbakti pada ayah ibu kita walaupun dia kafir. Tapi dengan tegas Allah mengatakan dalam ayat 23 surat Taubah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan angkat ayah ibu kalian, saudara-saudari kalian sebagai wali-wali kalian, inistahabbul kufur alal iman, kalau mereka lebih mencintai kekafiran dari keimanan. Ayah ibu haknya dari anak wajib kita penuhi. Apa yang kita berikan, bantuan, ketaatan, penghormatan, naam. Tapi kalau menjadikan dirinya sebagai wali, menerima perintah-perintah yang bertentangan dengan perintah Allah, tidak dibenarkan sama sekali. Ini keindahan Islam. Jadi kata wala dan wilayah itu beda dengan hubungan persahabatan biasa. Oleh karena itu sebagaimana orang yang beriman akan menjadi wali orang yang beriman, orang kafir pun hanya akan menjadi wali bagi orang-orang kafir. Allah berfirman pada ayat 73 suratul Anfal, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, ba'duhum awliya'u ba'd, dan sebahagian mereka hanya akan menjadi wali sebahagian yang lain. Wa illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukan hal yang sama di antara kalian, wahai orang yang beriman, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang amat dahsyat. Ini peringatan Allah. Nah, Bapak Sumanto Qurtubi, apakah Anda mendengar? Apakah Anda pernah membaca ayat-ayat Allah? Coba renungkan kembali. Ayat 23 dari surat Taubah yang melarang kita menjadikan ayah ibu kita sebagai wali, apalagi Ahok yang gak ada hubungan famili dengan kita. Nah, kita lanjutkan suratul Maidah dari ayat 72 menuju ayat 73. Kalau tadi Allah jelaskan dan tegaskan, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih, Isa putra Maryam, dan Isa menganjurkan mereka untuk menyembah Allah Tuhannya dan Tuhan mereka semuanya. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan baginya syurga dan tempatnya api neraka. Kalau ayat 73 menjelaskan sekte yang lain dari umat Kristen. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir dengan tegas orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya Allah satu di antara tiga oknum yang membangun struktur ketuhanan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir dengan tegas tanpa ragu-ragu, tanpa kesamaran, orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah, satu di antara tiga oknum yang membangun struktur ketuhanan, yaitu Ruh Kudus dan anak, yaitu Al-Masih. Ditolak dengan tegas, masuk dalam golongan orang yang beriman. Ini menurut Al-Qur'an. Tapi kalau menurut Anda mereka beriman, silahkan.
Tapi menurut kami, keyakinan kami yang kami terima dari Allah yang Maha Suci, bahwa orang yang mengatakan bahwa Allah satu di antara tiga, atau Al-Masih sebagai Allah, itu merupakan orang yang kafir. Dan orang-orang Kristen pun berhak mengatakan kami orang kafir. Artinya kami kafir pada keyakinan mereka. Sebagaimana mereka juga kafir pada keyakinan kan? Tapi walaupun kita meyakini kekafiran kalian dan kalian meyakini kekafiran kami, atau kalian hanya menduga-duga, kami tidak akan mengganggu kalian. Kebebasan beragama merupakan hal yang langsung diizinkan oleh Allah. Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau kalian tidak mengganggu kami, tidak menganiaya kami, kami tidak akan mungkin mendahului kalian untuk berlaku seperti itu. Tapi kalau kalian memerangi kami, mengangkat senjata, maka kami tidak akan berdiam. Kami tidak akan berdiam. Nah selanjutnya, jelas nggak Mas Krisna? Jelas kan? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dan tidak ada Tuhan kecuali hanya satu. Itu yang namanya Tuhan. Yang lainnya Tuhan palsu. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak mau berhenti, menghentikan apa yang mereka ucapkan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir dari mereka akan terkena azab yang maha pedih. Ini wajib kita jelaskan supaya orang jangan sampai salah ya. Supaya orang-orang yang salah bisa kembali kepada kebenaran. Kita ini keluarga besar, ayah ibu kita sama, darah daging kita sama. Walaupun bangsa berbeda-beda bukan tolak ukur kemuliaan. Jadi jangan sekali-kali karena Quran diturunkan di negeri Arab, nabinya orang yang berasal dari bangsa Arab, kita menolak kebenaran. Atau orang Arabnya membanggakan diri sebagai orang yang kelak pasti mendapatkan keselamatan di sisi Allah, padahal mereka tidak beriman kepada Allah, kepada kitab sucinya, dan mengikuti petunjuk nabinya. Oleh karena itu selamat di hari akhirat bukan karena suku, bukan karena bangsa. Maka banyak kelak bangsa Arab yang akan masuk ke dalam api neraka karena keingkaran mereka. Dan banyak bangsa-bangsa yang lain akan masuk dalam surga karena keimanan dan kebersihan hidup mereka. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya sebelum terlambat? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata-kata ini mesti saya ucapkan baik di hadapan orang Islam maupun di hadapan orang di luar Islam. Kita menghargai kalian sebagai saudara kita, sesama anak manusia. Kalian punya kebebasan memiliki keyakinan kalian. Tapi kalau kalian tanya, bagaimana menurut pendapat Ustadz Hussein? Apa yang kami jalani? Kami katakan salah. Kecuali sesuai dengan petunjuk Allah. Baik Qur'annya maupun Injil yang Allah turunkan pada Isa. Atau Zabur yang Allah turunkan pada Daud. Maupun yang Allah turunkan pada Taurahnya Musa. Yang semuanya mengajak kepada ajaran Tauhid. Lalu setelah itu Allah katakan mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sesungguhnya Al-Masih tak lain melainkan apa? Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam tak lain hanyalah seorang rasul. Sebagaimana rasul-rasul sebelumnya telah datang silih berganti. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya seorang wanita yang jujur, yang bersih, yang lurus, dan jauh dari noda-noda yang dinisbatkan oleh orang-orang Yahudi terhadap. Kana ya'kulani ta'am. Al-Masih bersama ibunya dua-duanya sama seperti kita makan makanan juga. Kalau makan-makan berarti buang kotoran juga. Seperti Nabi Muhammad pun seorang manusia biasa, dia makan, minum, berumah tangga, dan juga membuang kotoran. Nah, masa Tuhan makan, minum? Masa Tuhan seperti kita buang kotoran juga? Kan tidak mungkin sama sekali. Jadi jangan kelebihan, jangan kebangetan, jangan melampaui batas. Ini bukan masalah main-main. Memilih agama ini bukan seperti memilih undian. Memilih apa? Kertas undian, jangan dianggap agama seperti itu. Kalau nggak dapat ya nggak rugi apa-apa. Tapi kalau ini menentukan keselamatan kita di akhirat,
dan kebersihan hidup kita di dunia. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun. Lihatlah bagaimana kami telah menerangkan pada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, tapi lihatlah bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran. Arti orang yang berakal aja bakal bertanya-tanya, mungkin tidak Tuhan yang mereka sembah itu makan, minum, atau serupa dengan keadaan makhluknya, padahal dia pencipta mereka semuanya. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Katakan, apa kalian akan menyembah selain dari Allah yang tidak berkuasa untuk mendatangkan bahaya atau berkuasa untuk menolak bahaya dan tidak kuasa juga untuk memberikan manfaat. Wallahu huwas samiul alim, sedangkan Allah dialah yang maha mendengar lagi maha tahu. Kalau kita minta pada Allah enggak harus di masjid, enggak harus di Masjidil Haram, enggak harus di Masjid Nabawi, di langit, di bumi, dimanapun kita berada, kita memanggil Allah begitu dekat dari kita semua. Kalau dia sama dengan makhluk yang mendiami ruang dan masa, bagaimana dia menyambut panggilan hambanya? Tapi Allah yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan masa, dia bersama makhluknya dimanapun makhluknya berada. Dia kuasa untuk mengabulkan makhluk yang di timur, di barat, di utara, di selatan, di langit dan di bumi dalam waktu yang sama tanpa ada keterlambatan sedikit pun. Oleh karena itu sayang, sungguh sayang, kenapa kok pemahaman kita mengenai Tuhan atau ketuhanan begitu picik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq." Katakan, wahai para ahli kitab, jangan kalian bersikap ekstrim melampaui batas dalam agama kalian. Keluar dari kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Jangan kalian ikuti hawa nafsu sebahagian kaum yang telah sesat sebelumnya dan juga menyesatkan banyak orang dan tersesat dari jalan yang lurus. Seharusnya kembali kepada ajaran samawi, bukan mengikuti agama kaum pagan dengan dewa-dewa yang mereka sembah. Oleh karena itu semenjak Konstantin berkuasa, terjadilah berbagai macam penyimpangan dari gereja Rasul yang mengajarkan tauhid menuju gereja Pauline Church atau Pauline Church gereja Paulus yang mengajarkan Trinitas. Nah, Mas Krisna, mungkin ada pertanyaan, orang mengatakan, bagaimana seandainya mereka beriman kepada Al-Masih sebagai Nabi, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Nah, kita buka suratun Nisa, biar lebih jelas lagi. Jangan dianggap saya mengada-adakan kebohongan. Kita baca surat An-Nisa ayat 150. Bagaimana Allah menegaskan bahwa orang yang beriman kepada sebahagian Nabi menolak sebahagian yang lain. Allah tegaskan mereka orang yang kafir. Karena mereka hanya beriman kepada sebagian yang Allah perintahkan. Seperti iblis, yakin nggak bahwa Allah Tuhan mereka? Yakin kan? Tapi karena menolak perintah Allah untuk sujud pada Adam, diusir dari surga, dimasukkan dalam kategori orang yang kafir. Nah, menolak sebahagian firman Allah, menolak sebahagian perintah Allah, menerima sebahagian tidak akan memasukkan kita dalam golongan orang yang beriman. Nah, lihat ayat 150, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Sesungguhnya mereka-mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Dan mereka ingin memisahkan di antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka berkata, kami beriman kepada sebahagian Rasul dan kami menolak untuk beriman kepada sebahagian yang lain. Atau kami beriman kepada sebahagian perintah Allah, sebahagian ajarannya, menolak sebahagian yang lain. Kami beriman kepada sebahagian kitab Allah dan menolak kitab yang lain. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan ingin memisahkan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka berkata, kami beriman kepada sebahagian, menolak untuk beriman kepada sebahagian yang lain.
Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka ingin dengan keingkaran terhadap sebahagian agar mereka menemukan jalan untuk apa? Untuk memenuhi hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Yang cocok mereka ambil, yang tidak cocok mereka tinggal. Jadi mereka ingin mencari-cari jalan dari apa yang mereka imani dan apa yang mereka ingkari. Maka sebahagian orang ada yang beragamanya tergantung kepentingan. Kalau lagi ada untung, dia mengaku dirinya orang yang paling agamis. Tapi di saat menghadapi ancaman, dia lepas tangan. Ana nggak ikut-ikut dah. Setelah itu Allah katakan apa? Ulaika humul kafiruna haqqa. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang dikatakan sebagai orang kafir yang sebenar-benarnya. Karena tahu kebenaran, dia menerima sebahagian, menolak sebahagian yang lain. Ini jelas nggak? Ulaika humul kafiruna haqqa. Dalam bahasa Arab kalau ada uslub seperti ini, wa ulaika humul muflihun, sesungguhnya hanya mereka lah orang yang beriman. Nah di sini wa ulaika humul kafiruna haqqa, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang kafir dalam arti yang sebenar-benarnya. Adapun orang yang beriman bagaimana? Walladzina amanu billahi wa rusuli, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak membeda-bedakan satupun di antara mereka. Ulaika saufa yu'tihim ujurahum, mereka lah orang-orang yang akan diberikan ganjaran mereka oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, ketika kita berbaiat pada Allah, apa yang kita ucapkan? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Setelah itu apa? La nufarriqu baina ahadim min rusulih. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kita lihat bagaimana mereka semua yang beriman berkata apa? Beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya. Dan kami tidak membedakan satupun di antara mereka. Maka dengan bersyukur kepada Allah kita mengatakan kami beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman kepada Nabi Isa, kepada Yahya, kepada Zakaria, kepada Sulaiman, Daud, kepada Harun, Musa, kepada Yusuf, Yakub, kepada Ishak, kepada Ibrahim, kepada Lut, kepada Saleh, kepada Hud, kepada Nuh, dan seluruh nabi yang diutus oleh Allah. Kami tidak membedakan seorang pun dari mereka. Betapa berbahagianya kita ini semua disatukan dengan para nabi. Kemuliaan. Oleh karena itu, wahai umat Kristen, kenapa kalian tidak bersatu dalam agama Allah, beriman kepada seluruh nabi dan seluruh rasul, dan hentikan anggapan bahwa Al-Masih sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Dia hamba Allah yang dimuliakan dengan kemuliaan yang amat besar. Begitu pula ibu beliau seorang wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita akan berbincang-bincang di seputar Al-Masih, ibunya, sebagaimana yang biasa kita lakukan setiap tahun untuk mengingatkan mereka-mereka saudara kita umat Nasrani, juga mengingatkan umat Islam agar tetap berpegang teguh pada agama mereka. Jadi jelas sekali maksudnya? Jelas. Ya, selanjutnya Ustadz, ini kan
Agim dalam orasinya menyebutkan kita jangan kerja, tapi juga ahlak. Apa yang dimaksud dengan ahlak, Ustaz? Ini amat menarik sekali. Apa yang Agim sebutkan merupakan hal yang menarik. Artinya apa yang beliau ucapkan merupakan apa yang dikumandangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan dalam berdemo, jangankan dalam mengajak orang untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Jangankan kita berceramah di masjid, dalam perang ada etika dan akhlaknya. Dalam peperangan kita dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan amoral terhadap musuh. Contohnya, kita tidak dibolehkan mencincang musuh. Karena kita berperang untuk Allah, bukan melampiaskan dendam kita. Dilarang kita membakar musuh. Dilarang kita mengganggu orang-orang yang berada di rumah-rumah ibadah yang sedang beribadah. Dilarang mengganggu orang tua, anak-anak, dan wanita yang tidak terlibat dalam peperangan. Yang kita hadapi orang yang berperang. Lalu Rasulullah mengingatkan mereka agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah membela kalian karena keimanan dan takwa kalian. Kalau sikap kalian sama dengan musuh, bagaimana mungkin kalian mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu berakhlak dalam berdakwah, berakhlak dalam berjuang, ini yang akan membuka pintu rahmat Allah. Maka kita berharap para demonstran ini jangan melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Jangan menimbulkan teror dan ketakutan agar umat melihat bahwa dakwah kita, perjuangan kita betul-betul untuk kebenaran. Seandainya kita mati dalam keadaan syahid. Dan setiap darah syahid yang menetes akan menjadi pembuka pintu rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setiap tetes darah yang kita tumpahkan tanpa kebenaran, kehormatan yang kita rusak, hak-hak orang lain yang kita ganggu, apalagi menjadi hak-hak rakyat, atau kita menimbulkan ketakutan terhadap mereka tanpa dasar kebenaran, maka ini akan menjadi sebab kegagalan dari perjuangan kita. Jadi hendaknya orang yang berdemo kelak, bacalah tasbih, tahmid, takbir, mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunannya dan hidayah bagi para pemimpin. Kalau jutaan orang keluar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berselawat dengan suara yang sama, bukan hanya Jakarta yang bergetar, negeri kita, bahkan langit-langit akan menyambut getaran tersebut. Dan kalau kita meninggal di jalan Allah Ta'ala, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita akan langsung disambut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ini merupakan hamba yang penuh dengan dosa. Diberikan kesehatan, kita sering pergunakan kesehatan kita untuk maksiat. Diberikan harta, kita ingkar kepada Allah. Diberikan kedudukan, kita salah gunakan kedudukan kita. Lalu betapa susahnya kita menuju Allah Ta'ala. Kalau datang kesempatan untuk kita semua mati di jalan Allah, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita. Oleh karena itu, kita mengajak aparat TNI, kepolisian, begitu pula pejabat pemerintah, begitu pula wakil-wakil rakyat, dan seluruh anggota partai yang beriman pada Allah untuk bertobat. Berjanji bertobat kembali kepada Allah. Lalu keluar bersama-sama untuk memperbaiki bangsa kita, negeri kita, membebaskan dari penjajahan-penjajahan asing. Dan kaki tangan mereka, ini kalau terjadi betul-betul negara kita akan berubah menjadi entry point menuju surga. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan bangsa kita berhak untuk menerima semua ini asal kita beriman dan bertakwa. Kalau pada saatnya negara-negara Arab sedang berkelahi bertempur, mari kita bersatu. Kita insya Allah yang akan menjadi pemimpin dunia Islam. Oleh karena itu, kita bersyukur alhamdulillah TNI kita betul-betul semboyan mereka hari ini sekarang merupakan semboyan yang amat indah. Mereka berjuang untuk bangsa negara. Mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dari panglimanya, para pembantunya hingga ke bawah. Saya yakin di hati mereka ada keimanan, ada nurani yang menuntut mereka untuk berlaku benar.
Begitu pula di tengah-tengah aparat kepolisian. Dan kita tahu pejabat-pejabat tinggi Polri di atas menghadapi tekanan-tekanan yang cukup berat. Tapi hati mereka pasti cinta pada bangsa, pada negara. Dan mustahil mereka akan mengorbankan rakyat dan negara ini hanya untuk kepentingan 1-2 orang. Mustahil. Saya yakin di hati mereka pasti ada kecintaan, ada kebenaran. Sedangkan harta apa artinya yang kita kumpulkan kalau kita harus menghadapi akibat yang berat di hari kemudian nanti, cercaan, cacian, makian, dan kehinaan. Walaupun kita hanya makan nasi dengan tempe, tapi tanpa ada penyimpangan hati kita akan damai dan bahagia. Pangkat dan bintang di dunia bukan pangkat dan bintang di hari akhir. Baju yang kita pakai hanya sesaat, begitu pula kendaraan mewah, begitu pula sanjungan dan sebutan yang mereka berikan, penghargaan, semua hanya untuk memperbudak kita semua dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan mudah-mudahan TNI kita, kepolisian kita, wakil-wakil rakyat kita, aparat pemerintah kita dari kalangan sipil, begitu pula semua kaum muslimin yang berada di partai PDIP, yang berada juga di Nasdem, yang berada di Demokrat, yang berada di PKS dan lain-lain sebagainya, menyerahkan loyalitas mereka untuk Allah. Dan sebelum saya tutup, saya perlu memberikan jawaban kepada Bapak Sumanto Qurtubi bahwa Islam bukan diukur dengan PKS, bukan diukur dengan PKB, dengan P3, bukan diukur dengan Ustadz Fulan atau Syekh Fulan, bukan diukur juga sama Ustadz Husain. Kalau saya berbicara bertentangan dengan kitab Allah, maka jelas-jelasan shadaqallahu wa kadzdzaba Husain. Nah, saya tidak ingin menjadi orang yang berdusta atau mendustakan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, saya ajak orang untuk kembalikan kebenaran pada tolak ukurnya. Jadi kalau satu partai pernah mendukung seorang pemimpin non-muslim, bukan berarti Islam berubah ikut pendapatnya. Bukan berarti Quran harus disesuaikan dengan pendapat partai tersebut. Tetap kembali kepada Quran, dialah asas kebenaran. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, demikianlah ya Nahwat, dialog pagi. Kita akan jumpa lagi pada dialog pagi berikutnya. Saya Muhammad Krishna, kemudian Zain, Andri Seruput, dan Robi. Mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.